Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Sehat semua? Alhamdulillah. Pada kesempatan pagi ini kita akan belajar tema 1, subtema yang kedua. Sebelum pembelajaran kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Pada kesempatan pagi ini, kompetensi dasar yang akan kita pelajari adalah dari muatan IPA, yaitu membandingkan cara perkembangbiakan pada hewan, sedangkan muatan IPS kita akan mengidentifikasi karakteristik ekonomi wilayah ASEAN. Anak-anak, pada pembelajaran sebelumnya kita sudah membahas tentang perkembangbiakan pada tumbuhan. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang perkembangbiakan pada hewan. Adapun tujuan pembelajaran nanti, setelah pembelajaran berakhir, kalian diharapkan mampu mengklasifikasikan hewan berdasarkan cara berkembang biaknya, serta menyebutkan kehidupan ekonomi dari dua negara terkait geografis dengan benar. Anak-anak, tahukah kamu bagaimana caranya hewan berkembang biak? Ada yang tahu? Ya, perkembangbiakan hewan terjadi dengan 3 cara. Yang pertama adalah secara ovivar, yang kedua secara vivivar, dan yang ketiga secara ovovivivar. Sekarang kita bahas satu persatu tentang cara-cara perkembangbiakan pada hewan. Yang akan kita bahas pertama adalah ovivar. Apa itu ovivar? Ovivar adalah hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur. Hewan yang berkembang biak secara bertelur memiliki kelebihan. Yang pertama, embrio terlindung karena ada cangkang. Yang kedua, terdapat amnion dalam cangkang telur sehingga bisa digunakan sebagai sumber protein. Sedangkan ciri-ciri hewan berkembang biak dengan ovivar adalah tidak memiliki daun telinga, induk tidak menyusui anaknya, tidak memiliki kelenjar susu, induknya mengerami telur sampai menetas. Setelah mengetahui pengertian dan ciri-ciri hewan ovivar, tentu kalian bisa mencari contoh kira-kira apa sih hewan yang berkembang biak dengan cara ovivar. Ya, pinter. Contohnya adalah ayam dan berbagai jenis burung. Berikutnya, hewan yang berkembang biak secara vivipar. Apa itu vivipar? Vivipar adalah hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan. Ciri-ciri hewan yang berkembang biak dengan vivipar adalah memiliki kelenjar susu atau mamai, memiliki daun telinga, termasuk hewan mamalia. Individu baru akan dilahirkan dari induknya. Sedangkan hewan vivipar atau hewan yang berkembang biak secara melahirkan, dia memiliki beberapa kelebihan, yaitu 1. Embrio berkembang biak dalam tubuh induknya sehingga terlindung dari predator. Yang kedua, kebutuhan makan embrio saat berkembang terjamin oleh induknya. Setelah mengetahui ciri dan pengertian dari hewan vivipar, tentu kalian juga sudah bisa memberikan gambaran. Kira-kira contohnya apa ya yang berkembang biak secara vivipar? Iya, pinter. Yang bergerak secara vivipar akan banyak kita ketemukan di sekitar kita. Contohnya adalah sapi, kucing, gajah, dan masih banyak lagi hewan di sekitar kita yang berkembang biak secara vivipar.
Yang ketiga adalah hewan yang berkembang biak dengan ovovivipar. Apa itu ovovivipar? Ya, ovovivipar adalah hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan dan bertelur. Ciri-ciri hewan yang berkembang biak dengan ovovivipar adalah pembentukan calon individu baru secara generatif. 2. Calon individu baru bertelur dan menetas dengan keluar dari tubuh induknya. Yang ketiga, tidak memiliki rahim. Yang keempat, tidak menyusui. Dari pengertian dan ciri-ciri hewan ovovivipar, kira-kira apa contoh dari hewan yang berkembang biak secara ovovivipar? Ya, contohnya adalah ikan hiu dan bunglon. Dan setelah pembelajaran ini tentu kalian nanti pasti akan bisa mencari ciri-ciri binatang lain yang berkembang biak secara ovovivipar. Sekarang saatnya kita belajar tentang potensi ekonomi negara-negara ASEAN. Kita akan berkeliling ke beberapa negara ASEAN. Salah satu di antaranya adalah Brunei Darussalam. Brunei Darussalam merupakan negara yang pendapatan per kapitanya tertinggi di wilayah ASEAN. Terkenal dengan sumber daya alam berupa minyak bumi dan gas alam. Negara kedua adalah negara Filipina. Negara Filipina merupakan negara kepulauan. Sebagian besar penduduknya bertani. Produk unggulannya adalah nanas, padi, dan gula. 3. Indonesia. Negara Indonesia merupakan negara kepulauan. Indonesia mengekspor minyak dan gas bumi, tekstil, dan produk-produk dari kayu. 4. adalah negara Kamboja. Negara Kamboja dialiri oleh Sungai Mekong. Penduduknya bermata pencarian petani. Hasil pertaniannya yang besar adalah padi dan karet. Negara yang akan kita kunjungi berikutnya adalah Laos. Laos bertetangga dengan Kamboja. Sama-sama dilewati oleh aliran Sungai Mekong. Kegiatan pertanian di Laos banyak dilakukan di sepanjang Sungai Mekong. Negara yang ke-6 akan kita kunjungi Malaysia. Kegiatan utama perekonomiannya adalah pertanian, pertambangan, dan perindustrian. Pertumbuhan tercepatnya di Malaysia yaitu pada bidang perdagangan internasional. Myanmar. Pencaharian utamanya adalah pertanian, perkebunan, dan pertambangan. Myanmar adalah negara penghasil padi terbesar di Asia Tenggara. Berikutnya adalah negara Singapura. Negara Singapura paling maju di kawasan ASEAN. Saat ini Singapura menjadi negara transit terramai di Asia. Berikutnya kita ke Thailand. Thailand dikenal sebagai lumbung padi di Asia Tenggara. Selain itu terkenal dengan negeri gajah putih dan negeri 1000 pagoda. Penghasilan utama Thailand adalah dari sektor pariwisata. Vietnam perekonomiannya dari sektor pariwisata dan didukung oleh usaha jasa di bidang perhotelan, restoran, serta transportasi. Demikian pembelajaran kita pagi ini. Untuk menambah wawasan kalian bisa mencari melalui internet atau membaca buku-buku lain yang sesuai dengan materi kita pada pagi ini. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.